Aplikasi, keberanian mendirikan startup hingga ketangguhan bersaing di era digital membawa 17 milenial asal Indonesia masuk dalam daftar pemuda-pemudi tersukses di Asia. Daftar ini dirilis dari daftar bergengsi yang dirilis oleh Forbes 30 Under 30 Asia 2019. Dalam daftar ini ada 30 pemuda-pemudi berprestasi asal Asia yang berusia di bawah 30 tahun. 17 nama ini terjaring dari lebih dari 2.000 peserta yang diseleksi tim reporter dan juri. Seluruh peserta berasal dari 23 negara dan wilayah di kawasan Asia Pasifik. Mereka yang diseleksi adalah yang bisa membawa perubahan bagi dunia lewat temuan dan prestasinya. Dalam daftar tersebut ada 300 pengusaha dan pengubah dunia yang memiliki pengaruh signifikan dan 17 diantaranya berasal dari Indonesia. Pemirsa, kakak beradik yang masuk dalam daftar milenial Indonesia Top 30 Under 30 Indonesia adalah di Asia adalah Sabrina Bensawan dan juga Elena Bensawan. Keduanya kerap mendapatkan penghargaan karena gerakan inspiratif yang didirikan sejak tahun 2014 yang lalu. Saat Shares, keduanya telah hadir di studio untuk berbincang tentang pencapaian dan gerakan inspiratifnya. Sabrina dan Elena, selamat siang. Selamat siang. Selamat Anda masuk dalam daftar Top 30 Under 30. Bagaimana rasanya itu? Kami bersyukur sekali. Sangat terapresiasi. Oke. Itu pada saat kalian masuk dalam daftar Forbes itu seleksinya seperti apa sih, Sabrina dan Elena? Seperti ini, untuk Forbes sendiri mereka ada beberapa kategori. Jadi misalnya ada venture capital, seni, pengusaha dan lain-lain. Nah kebetulan kami dipilih untuk kategori sosial. Jadi tolak ukurnya bukan dalam konteks materi, tapi dalam konteks seberapa berdampak yayasan sosialnya. Nah dari Indonesia mereka memilih 30 anak muda. Dan itu dinamakan Forbes 30 Indonesia. Lalu dari Asia mereka memilih lagi representatif dari berbagai negara itu untuk dipilih lagi yang mereka nyamakan sebagai Forbes 30 Asia seperti itu. Tapi prosesnya berapa lama tuh? Waktunya berapa lama waktu itu? Seperti tidak terlalu lama ya, mungkin beberapa bulan. Beberapa bulan saja untuk menentukannya. Tapi iya kami sebenarnya bersyukur banget dengan adanya penghargaan seperti ini. Karena bukan saja ini apresiasi, tapi ini bisa menjadi sebuah katalis yang bukan hanya mempercepat, tapi juga membantu memperbesar hal-hal positif yang dilakukan anak muda ya. Jadi ini tuh akan membuka banyak pintu dan juga opportunity bagi anak muda untuk berkarya. Tentunya dengan talenta dan kelebihan mereka masing-masing. Itu yang berkontribusi untuk bangsa. Tapi ini kan se-Asia, Indonesia dari 30 itu ada 17. Betul. 17 dari ya. Indonesia. Gimana tuh rasanya kalau misalnya masuk dalam daftar itu, Elena mungkin? Rasanya sangat terapresiasi dan sangat bersyukur ya. Dan ini adalah sebuah pacuan untuk kita selalu semangat melakukan kebaikan dan mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Bahwa perjalanan masih panjang, masih banyak orang yang butuh pertolongan kita dan untuk maju terus pantang mundur. What makes you keep going? Ini kan sudah dari 5 tahun yang lalu ya. Kalian kan bergerak di bidang sosial. Nggak banyak loh yang mau bergerak di bidang sosial. Banyak orang mungkin mau membantu orang-orang yang dikenal sendiri saja mungkin kadang-kadang agak berat gitu nggak ada waktu. Tapi kalian mungkin mau membantu orang-orang yang mungkin Anda tidak kenal. Nah ini bisa cerita bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, what keeps me going itu ada 3 hal. Yang pertama motivasi saya adalah itu merupakan suatu wujud syukur untuk saya kepada Tuhan karena kami selalu cukup, kami diberkati cukup. Dan yang kedua adalah visi kami untuk Indonesia. Kita mau Indonesia maju. Itu yang selalu menyemangati kita untuk terus berjalan melewati Subshares ini. Dan yang ketiga adalah passion. Karena we love what we're doing. I think that this is where we belong. Tapi memang sosial itu tumbuhnya menumbuhkan rasa sosial itu untuk membantu orang-orang sesama itu bagaimana sih bisa muncul? Sebenarnya kami bersyukur sekali orang tua kami menanamkan values atau nilai-nilai keluarga seperti dari dulu untuk membantu sesama. Tapi again banyak trigger-trigger yang membuat kami do what we do today gitu. Tapi benar yang kata Elena, walaupun kita mulai 16-14 tahun, tentunya buat kami tidak mudah juga, banyak tantangan. Walaupun banyak tantangan, ya kenapa kita nggak give up, karena one thing we believe adalah visi kita jauh lebih besar daripada tantangan itu. Untungnya apa sih buat kalian kalau di bidang sosial itu? Wah, kebahagiaan yang luar biasa melihat bahwa tindakan kita, apa yang kita lakuin itu membuat hidup orang memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, meningkatkan taraf hidup orang, itu yang bikin kita sangat bahagia. Nah, sekarang kan kalian mendapatkan paling tidak masuk dalam daftar bergengsi nih.
Setelah ini rencana kalian ke depan seperti apa? Bagaimana kemudian penghargaan ini kepada kalian bisa membuat kalian lebih termotivasi lagi, supaya lebih berkarya lagi, supaya kalian tidak berhenti sampai di sini? Bagaimana? Melalui yayasan sosial kami Subshares, kami akan terus berkontribusi untuk negara melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan wanita. Jadi kami ingin didik anak-anak bangsa ini melalui pembinaan karakter. Jadi kami ingin menanamkan mereka nilai-nilai kehidupan seperti integritas, patriotisme, tanggung jawab, murah hati, dan lain-lain. Dan juga memberikan mereka keterampilan untuk mempersiapkan masa depan mereka. Karena kami yakin saat kami mendidik seorang anak, kami bukan hanya menentukan masa depan anak itu, tapi kami sedang menentukan masa depan bangsa. Dan di sisi lain, kita juga mau menginspirasi anak muda lain untuk melakukan hal yang sama. Karena kita semua juga tahu bahwa gotong royong adalah roh dari bangsa Indonesia. Dan bersama-sama dengan bergotong royong, bergandengan tangan, kita semua bisa memajukan negara tercinta kami, Indonesia. Tantangannya ke depan dan juga tantangan yang pernah dilalui. Tantangan. Nah, itu seperti apa sih yang pernah kalian alami selama ini? Sebenarnya tantangan kita unik ya. Mungkin orang pasti shock kalau dengar bahwa tantangan kita adalah sebenarnya untuk merubah mindset atau gaya berpikir dari masyarakat marginal. Karena susah banget untuk kita menerobos pikiran mereka bahwa pendidikan itu penting dan bahwa hidup mereka bisa berubah. Mereka bisa produktif, mereka bisa punya pekerjaan, dan mereka juga bisa memiliki sumber penghasilan. Nah, itu yang kita ingin terobos. Betul. Salah satunya sebenarnya gini, saat kita melakukan hal baik atau kita ingin menolong, nggak semua orang memberikan respon yang positif tentunya. Tapi akhirnya at the end of the day kita percaya bahwa ada satu bahasa yang semua orang mengerti, yaitu bahasa kebaikan. In the end, semua akan realize that. Kalian membangun usaha selama 5 tahun itu tuh modalnya dari mana sebetulnya? Ini kan pasti butuh modal ya. Ini kan pasti kalian ada pengorbanan yang mungkin kalian keluarkan begitu. Itu bisa cerita sedikit? Sebenarnya untuk modal secara materi kita diberikan nothing dulu. Karena kenapa? Karena ini orang tua kami itu sangat suportif secara mental, advice, dan lain-lain. Tapi cari mereka didikan yang sangat mendidik ya, sehingga mereka nggak pernah kasih kita financial support, hanya advice. Kita berdua benar-benar dari nol, dari bikin logo sendiri, semua sendiri, betul-betul everything sendiri. Bukan CEO tapi bukan CEO biasa, tapi Chief Everything Officer, melakukan semua hal sendiri. Pekerjaan OB kita melakukan. Betul, karena dari nol. Yang dari mata kita adalah kita start small but start now, seperti itu. Nyangka nggak sih kalian sampai di titik ini sebenarnya? Jujur enggak ya. Wah, jujur nggak pernah nyangka. Karena kita dulu hanya ingin membantu saja. Hanya punya kemauan untuk mulai. Ini terakhir deh. Ini kan supaya kita pengen nggak cuma 17. Kalau bisa 30-nya itu 30-nya semua dari Indonesia. Mungkin pesan Anda buat milenial Indonesia sekarang yang ingin berkarya tapi mungkin nggak tahu caranya di mana, mulai dari mana, seperti yang mungkin sampaikan. Saya yakin semua orang pasti punya kelebihan, talenta atau bakat sendiri. Dan saya yakin semua orang tuh bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat di caranya masing-masing untuk bangsa dan negara ini. Dan saya yakin hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah untuk terus mengembangkan potensi dan bakat kita, cari apa yang kita passionate about, dan selalu lakukan yang terbaik, gigih, konsisten, berani, bermimpi besar, dan siap untuk kerja keras, dan jadi versi terbaik. Baik, Sabrina, menambahkan? Yes, dengan passion, integritas, konsistensi, ketekunan, semua pasti bisa dilakukan. So don't give up. Start small but start now. Baik, Sabrina dan juga Elena, terima kasih telah mau berbagi cerita bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak.